banyak dari kalian. Sama dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita mungkin lanjut ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Untuk teman-teman semua, diharapkan dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Dan kepada panitia, dipersilakan untuk memandu sesi dokumentasi ini. Kepada panitia, dipersilakan. Oke, yuk teman-teman yang belum on cam nih, ayo kita foto bareng nih. Oke, ayo bisa on cam teman-teman. Oke, aku pandu ya untuk sesi dokumentasi kali ini. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada panitia yang telah memimpin jalannya dokumentasi ini. Untuk teman-teman semua pasti udah kepo nih sama siapa sih narasumber kita kali ini. Boleh dong Kak Reva di-spill. Oke, langsung di-spill aja ya. Nah, beliau adalah Kak Rizal Sofyan Fuadi. Nah, siapa sih Kak Rizal Sofyan Fuadi itu? Biodata rincinya dengan perjalanan-perjalanan yang telah dilalui, pengalaman-pengalaman beliau apa sih? Nah, silakan kepada panitia untuk bisa share screen. Oke, terima kasih kepada panitia. Nah, kita bisa melihat bahwa Kak Rizal Sofyan Fuadi ini adalah mahasiswa tahun terakhir dari jurusan desain. Nah, dan beliau ini mempunyai pemikiran yang sangat kreatif dan mampu untuk bekerja sama dalam tim maupun individu. Beliau sangat kreatif, inovatif, dan bisa membaur terhadap semuanya. Nah, lanjut ke bawah, boleh panitia. Oke, bisa dilihat bahwa Kak Rizal ini masih muda banget ya, masih 23 tahun, asal Indonesia tulen, bisa sampai ke Polandia, Warsawa. Wah. Dan beliau Kak Rizal ini sudah jelas ya, tidak bisa diragukan lagi bahwa beliau menguasai bahasa Inggris yang sangat mumpuni. Dan jelas bahwa sudah sampai jauh di Polandia, membuktikan bahwa Kak Rizal mempunyai keterampilan dan juga kemampuan yang sangat-sangat wow sekali, membuat kita satisfied. Oke, dan untuk teman-teman yang kepo nih lebih lanjut dengan Kak Rizal, bisa mengunjungi LinkedIn-nya yaitu Rizal Fuadi, dan atau di websitenya designhill.com dan 99designs.com. Nah, lanjut panitia silahkan scroll bawah. Nah, itu bisa dilihat bahwa Kak Rizal memiliki banyak sekali professional skill dan juga kemampuan dalam software, mengakses aplikasi-aplikasi, wah, terutama dalam hal desain grafis nih. Oke. Dan selanjutnya adalah penghargaan dari Kak Rizal atau pengalaman yang terlebih dahulu nih, pengalaman terlebih dahulu dari Kak Rizal. Bisa, ya. Oke, di sini pengalaman Kak Rizal yang itu di masa pandemi ini di 2021, walaupun pandemi Kak Rizal masih produktif, sangat produktif dengan menjadi language QA, localization game tester bahasa Indonesia, Lionbridge, Warsaw, di Warsaw, Polandia sebagai freelance. Nah, itu ngapain sih? Nah, Kak Rizal tuh sebagai evaluasi. Jadi beliau yang mengevaluasi, beliau yang mengecek ada bug-bug atau ada human error atau apa segala macam yang berhubungan dengan game sebelum game itu rilis. Nah, tentunya game itu berbasis bahasa Indonesia. Jadi beliau memang dikhususkan untuk memeriksa sebelum game itu rilis. Lanjut itu di tahun 2020 tadi di PPT bisa terlihat quality control of sales agent dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke pendidikan. Pendidikan Kak Rizal di tahun 2019 sampai tahun 2022 sebagai BA of Graphic Design di Vistula University, Warsaw, Polandia. Nah, di tahun 2021, bulan Maret kemarin dan Juli sampai dengan Juli,
beliau mengikuti program studi exchange Erasmus Plus. Nah, di mana tuh? Di University Lisbon, Portugal. Wah, di Portugal. Masya Allah sekali Kak Rizal. Lanjut ke panitia, bisa langsung scroll ke bawah. Dan di situ bisa dilihat penghargaan-penghargaan dari Kak Rizal yang bisa kita lihat. Nah, itu salah satunya adalah finalis National Business Plan Competition in Management Business Festival tahun 2017 di Institut Teknologi of Surabaya. Nah, lanjut lagi, itu ada poster desain kategori juara 1 dan masih banyak lagi itu penghargaan-penghargaan yang Kak Rizal dapati, teman-teman. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Mungkin Kak Rizal sudah berada di room. Halo Kak Rizal. Halo, selamat pagi, selamat sore waktu Indonesia. Selamat pagi Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Well, not bad, I'm great today. So, gimana kalian? Sepertinya sedikit terjadi terkendala ya Kak Rizal, mungkin suara Halo, putus. sekarang suaraku jelas. Iya Kak, sudah jelas Kak. Oke, I'm great today and fine. Sama semangat banget buat hari ini, buat sharing cerita ke kalian. So, makasih yang buat udah datang ya semuanya. Iya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong nih kan di sini udah siang nih Kak, udah menjelang sore. Di situ kira-kira masih pagi ya Kak, atau gimana itu? Oh ya, kita winter, selisihnya 6 jam, jadi sekarang di sini jam 7:30 pagi. Di situ jam 7:30 ya. Masih 7:30 pagi dong Kak. Wah, masih pagi sekali dong Kak. Wah, di sana masih pagi ya Kak. Oh ya, ngomong-ngomong Kak, di sana sekarang musim apa ya? Iya. Sekarang kita baru pergantian sih dari musim gugur, mau kan musim dingin, mulai November, jadi udah dingin ya. Walaupun tidur ataupun bangun tidur kita pakai jaket terus. Oh, ternyata sudah mulai mendekati musim dingin ya Kak. Nah, ngomong-ngomong menjelang musim dingin, menjelang akhir tahun 2021 nih di Polandia, apakah COVID pandemi ini sudah mulai menurun ataukah masih sama bergejolak seperti di Indonesia nih Kak, ngomong-ngomong? Well, di tengah musim summer kemarin, di sini tuh getting better karena angka vaksinasi yang lumayan tinggi, terus akses terhadap vaksin juga mudah, termasuk untuk foreigner kayak aku, orang pendatang, itu nggak dibedakan untuk akses ke vaksin, jadi sudah lumayan terkendali, tapi akhir-akhir ini mungkin ada sedikit peningkatan ya, entah karena masyarakatnya yang sudah kurang aware atau karena apa kurang tahu, tapi beberapa waktu terakhir ini naik tapi tetap di batas yang normal. But so far so good karena akses layanan kesehatan di sininya bagus. Tapi fasilitas di sana masih berjalan dengan normal ya? Yes, di yes, Polandia yes. sana. Untuk akses seperti akses transportasi umum atau kesehatan lainnya gitu. Exactly. Oke, katanya Kak Rizal mau memaparkan materi dan pengalaman nih Kak tentang Kak Rizal bagaimana bisa sampai Polandia dan tips and triknya begitu ya Kak? Benar? Betul, ya aku senang banget sama teman-teman panitia udah dikasih kesempatan. Akhirnya aku bisa sharing story nggak cuma dari YouTube tapi in real webinar dengan teman-teman. Ini salah satu langkah aku buat nge-branding diriku. Salah satu simbiosis mutualisme juga between panitia dan aku. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Iya, Kak. Oke nih, tanpa berlama-lama lagi ya, dan aku yakin teman-teman di sini pasti udah nggak sabar nih mau mendengarkan pengalaman hebat dari Kak Rizal, dan mungkin Kak Rizal juga nggak sabar nih mau berbagi pengalamannya, ya nggak Kak? Yes. Oke, langsung saja kepada Kak Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Ngomong boleh ditunggu 2 menit, aku update PPT yang terbaru ya, nggak apa-apa ya? Oh iya Kak, nggak apa-apa, mungkin memang oke, bisa kita tunggu sejenak ya teman-teman. Oke, ngomong-ngomong Kak Eli, itu kalau pagi-pagi ya itu pasti masih fresh, dingin-dingin tuh, wah rasanya gimana ya sensasinya tuh di luar negeri itu ya? Kalau pagi ya seger sih, ya kan? Iya, tapi
Rasanya kita sebagai orang yang Indonesia yang belum pernah keluar negeri pasti pengen lah merasakan gimana sih musim dingin itu ya kan. Wah, itu sepertinya aku jadi ingin banget sih ke Polandia, boleh ya Kak? Mampir nanti. Kam. Oke. Baik teman-teman, ditunggu sebentar ya teman-teman. Karena ada sedikit kendala teknis dari kami. Jadi mohon bersabar sebentar. Terima kasih teman-teman. Oke, uploaded ya di link Google Drive. Oh iya Kak, ngomong-ngomong nih, untuk akses seperti internet di sana apakah lebih mudah atau memang ada fasilitas dari sana ya Kak gitu? Well, kalau soal internet, provider di sini pilihannya lebih banyak dan harganya lebih affordable. Untuk sebulan kita biasanya bayar untuk unlimited kayak modem rumahan kita tuh bayar 80 zloty sama dengan 300 ribuan itu unlimited dan itu lumayan kenceng. Tapi kalau kita internet HP itu cuma 25 zloty di bawah 100 ribu itu kita udah lebih dari cukup sih. Pokoknya kalau internet di sini tuh murah-murah banget. Maksudnya compare sama Indonesia ya itu lebih murah. Oh, Sama ada bedanya sih internet di sini kita pakai kontrak kayak per tahun atau per berapa bulan. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya kalau kita nggak pakai kontrak atau nanti di bulan keberapa bisa di stop. Kita di sini ada jangka waktu kontraknya di awal kalau kontrak internet rumahan gitu. oh, oh, oke, Kak. Itu mungkin ada pertanyaan ya Kak di kolom komentar. Kalau di Indo pas hujan sinyalnya hilang Kak. Kalau di situ gimana ya Kak? Di Apakah sini masih nggak ada hujan. Di atau sini memang ada suatu penangkal gitu Kak di luar negeri gitu? nggak tahu karena di sini hujan pun nggak sederas di Indo. Di Indo tuh hujan sampai bisa semalaman. Di sini hujan paling cuma 1 jam itu udah paling maksimal sih. Orang sini kalau ke Indonesia juga bakal kaget lihat hujan yang sederas dan selama itu. Jadi kalau masalah sinyal kayaknya nggak ada deh kalau soal gara-gara hujan. Oh, berarti memang hujan di sana jarang ya Kak. Memang berbeda. Mungkin kalau hujan tuh biasanya di musim apa Kak? Apakah di musim panas pernah hujan Oh ya gitu? ya, ya. Fenomena Bener. hujan. Hujan itu di musim panas sama di musim semi. Jadi pas pergantian panas ke dingin, dingin ke panas itu sering hujan gerimis. Hmm, Eh, Ngomong-ngomong, sambil nunggu kita sambutan dulu ya. Halo. ketua room. Sudah. Oke. Sebelumnya dipersilakan kepada Kak Andika selaku ketua BMKM MIPA untuk memberikan sambutannya nih sebelum kita masuk ke acara inti. Ya, baik. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Rizal Sofwan Puadi selaku pembicara benar operasi yaitu Bikam pada siang hari ini, serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, senantiasa kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir bertemu secara virtual dalam acara webinar operasi BMKM MIPA Unsur periode 2021. Pertama-tama saya mewakili dari Kementerian Aparasi BMKM MIPA Unsur periode 2021 mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizal Sofwan Puadi yang telah menyempatkan waktunya Mas pagi-pagi, mungkin belum sarapan atau udah sarapan ya Mas di sana, untuk bertemu kita mahasiswa Indonesia, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, dengan harapan kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan atau bagaimana pengalaman dari Mas Rizal
selama berada di luar negeri gitu. Mungkin dari kebanyakan dari kita belum pernah ke sana ataupun akan ke sana nantinya insya Allah kayak gitu. Jadi semoga pertemuan siang hari ini menjadi pertemuan yang baik ya Mas untuk awalan untuk kita menjalin silaturahmi atau hubungan yang baik ke depannya. Nah, kebetulan untuk acara ini memang mungkin acara yang cukup jarang juga kita laksanakan gitu. Jadi makanya kita rutinkan untuk kegiatan ini dari beberapa pengalaman di luar negeri. Mungkin kemarin kita sempat mengundang yang dari Malaysia teman kita, terus juga dari di Universitas Belgia waktu itu. Jadi memang kita coba menjalin hubungan atau ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kementerian Koperasi BMKM IPA Unsut yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin, walaupun di tengah kondisi perkuliahan, ini di hari biasa jam 1 siang, mungkin beberapa dari teman kita pun sedang melaksanakan perkuliahan, namun tetap kita laksanakan, yang nantinya tetap ada kebermanfaatan bagi kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Mas Rizal dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andika telah menyampaikan sambutannya. Baik Kak, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ya kita masuk ke acara inti. Kepada Kak Rizal, apakah sudah siap? Yes. Oke Kak, langsung saja ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih banyak buat panitia atas waktunya, atas kesempatannya juga, dan terima kasih kepada partisipan. Sebelumnya kita cek dulu nih, jelas nggak suara dan video? Jelas ya? Oke, nice. Ini bisa di full screen PDF-nya? Tapi oke, kayak gitu nggak apa-apa. Oke, selamat pagi teman-teman. Semuanya apa kabar Indonesia? Aku berharap sih baik-baik aja. Sorry, selamat pagi di Poland, selamat siang di Indonesia. Oke, semuanya perkenalkan. Tapi aku mau memperkenalkan diriku sendiri. Teman-teman bisa panggil aku Rizal Sofyan Fuadi. Aku mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Polandia. Sekarang aku di tahun terakhir untuk jurusan BA Graphic Design di Vistula University. Aku punya beberapa pengalaman, terutama tentang kuliah di sendiri, bukan beasiswa seperti teman-teman yang lain, tapi aku coba untuk tidak membatasi diriku atas alasan itu. Jadi walaupun nggak beasiswa, siapa sih yang ngapain kuliah luar negeri? Bisa nggak sih? Bisa dong. Kita kayaknya bisa deh. Ke next slide. Di situ ada profile sedikit tentang diriku. Oke, ini sedikit short profile. Kegiatanku sekarang selain berkuliah, aku juga nyambi jadi content creator di YouTube, walaupun tidak seaktif dulu, tapi soon aku bakal activate itu lagi dan update beberapa video di sana. Sekarang juga aku bekerja di salah satu perusahaan IT yang headquarter-nya itu di US, mereka punya branch di Poland, tepatnya di Warsaw. Aku bekerja di game division sebagai LQA localization game tester. Nah, LQA itu kayak apa? Nanti kita jelaskan ya kerjaanku yang sekarang di slide berikutnya nanti. Bisa ke next slide. Oke, teman-teman, ini channel YouTube aku. Aku juga ada beberapa kanal media sosial lain kayak Instagram. Teman-teman nanti bisa add. Aku kasih kontaknya di slide terakhir nanti. Di video YouTube ini aku upload beberapa video, terutama tentang kehidupanku di Polandia, kerja, kuliah tanpa beasiswa, ataupun kegiatan-kegiatan lain atau tips and trick. Teman-teman nanti bisa subscribe ke sana, sama mungkin tulis komentar kalian pengen video apa, atau ingin request apapun.
yang bisa aku jadiin konten. Itu bermanfaat banget sih suggestion dari viewer. Oke, sekarang kita tanya ke diri kita. Kenapa sih kita harus kuliah ke luar negeri? Well, sebenarnya dari sudut pandangku kuliah di luar negeri dan di Indonesia itu, dalam prakteknya sedikit berbeda, tapi dalam output-nya banyak berbeda. Secara kuliah, kampus-kampus di Indonesia itu juga bagus, nggak seberarti semua kampus di luar negeri itu sebagus di pikiran kalian. Dua-duanya bagus, cuma dalam hasilnya kita itu belajarnya lebih banyak terutama tentang, kehidupan. Nah, secara teknikal, teman-teman kalau mikir ke luar negeri pasti kebanyakan, oh kampusnya yang bagus, terus dapat pendidikan yang lebih baik, terus dapat international, environment, tapi sebenarnya yang teman-teman harus fokus tuh kita ke output-nya loh. Karena hal-hal teknik di atas itu bisa kita cari dengan cara-cara lain, tapi yang terpenting itu justru gimana kita bisa berkembang, baik secara personal maupun mental, kita bisa ngembangin skill, bahasa, kita punya pengalaman yang lebih, kita lebih mandiri, kita berani ambil resiko, terus kita jadi orang yang lebih internasional. Dengan kita jadi orang yang internasional, maka diharapkan kita bisa jadi orang yang lebih menghargai perbedaan. Jadi dari sisi aku, eee, kuliah di luar negeri itu bukan hanya kita tentang kuliah-kuliah di kampus, kita dapat ilmu, kita dapat, pelajaran dari dosen, enggak. Yang penting tuh justru gimana kita bisa ngembangin diri kita. Itu sih poinnya kalau kuliah di luar negeri. Oke, kita bisa ke next slide. Nah, kebanyakan teman-teman pasti nanya kan, gimana sih cara kita kuliah di luar negeri? Eee, Setelah aku simpulkan, aku bedakan menjadi 2 cara. Pertama itu short term dan kedua itu long term. Short term itu berlaku untuk 1 sampai 2 semester, kalau long term artinya itu full, berarti ya full kuliah dari semester 1 sampai semester 6 atau semester 4 tergantung master atau bachelor. Nah, kalau untuk short term, dari yang aku tahu kita ada beberapa pilihan yang bisa kita akses dari mahasiswa di Indonesia, terutama itu program exchange. Sekarang ada program Kampus Merdeka, ada program Erasmus sama program internal. Nah, eee, teman-teman udah dengar kan apa itu Kampus Merdeka, tapi kayaknya belum melakukannya ya. Karena aku pun baru tahu ternyata sekarang dari pemerintah Indonesia, itu mereka mengirimkan studinya buat kuliah ke luar negeri untuk exchange. Ini katanya program baru ya, karena aku baru ketemu teman-teman yang dikirim ke Warsaw, itu baru 2 bulan yang lalu. Dan terus aku ngobrol-ngobrol sama mereka, ternyata ini salah satu langkah bagus dari Kementerian Pendidikan. Terus aku tanya sama mereka juga, katanya untuk persyaratan program Kampus Merdeka ini yang exchange ke luar negeri, persyaratannya itu nggak serumit anak-anak, kalau daftar beasiswa, plus yang penting itu bisa bahasa Inggris dulu. Dan teman-teman tahu nggak, eee, kampus-kampus yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia itu bisa dibilang top-top levelnya, karena yang di Poland mereka bekerja sama dengan Warsaw University, itu salah satu kampus topnya di Poland. Ada juga yang ke bagusnya lagi adalah program Kampus Merdeka ini dibuka untuk anak-anak S1. Nah, teman-teman di sini kebanyakan anak S1 kan. Kalian coba deh semester depan daftar atau tahun depan daftar, karena ini terbuka banget buat teman-teman. Karena baru ada dan sangat terbuka untuk teman-teman. Karena kebanyakan exchange tuh buat anak-anak S2 gitu loh. Nah, terus ada juga lagi program Erasmus Exchange, yang ini sama yang kayak aku kemarin, tapi bedanya kan aku kampus di Poland sama kampus di Portugal nih, sama-sama Uni Eropa, sedangkan kalau yang ini tuh dari Indonesia. Kuliah di Warsaw, dia tuh datangnya dari Indonesia buat program exchange selama 2 semester. Nah, terus biasanya ada beberapa kampus juga yang mereka punya program internal khusus buat exchange, ada juga yang punya double degree. Jadi, untuk short term kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian untuk long term, kalau beasiswa kebanyakan adalah untuk S2. Tapi bukan berarti S1 tuh nggak ada. Ada beberapa negara yang mereka ngasih beasiswa untuk S1 seperti Korea, Jepang, Hungaria, Brunei Darussalam, Singapura, itu mereka ada beasiswa untuk S1. Di luar itu kebanyakan tuh untuk S2. Terutama dari pemerintah Indonesia itu ada LPDP. Beasiswa LPDP ini bisa dibilang juga salah satu yang funding-nya terbesar karena mereka, lumayan jor-joran buat ngasih uang ke student, tapi dengan uang yang jor-joran itu tanggung jawabnya juga besar dong. Kalau LPDP ini
feedback-nya pada akhirnya adalah kalian nggak boleh lanjut berkarir ke luar negeri. Kalian harus pulang ke Indonesia untuk berbakti. Itu salah satu kontrak beasiswa LPDP. Jadi kalau buat teman-teman yang nanti setelah ini S2 ada rencana, kalian bisa pakai LPDP untuk ke luar negeri. Terus selain itu ada juga beasiswa Erasmus. Ini beasiswa dari European Commission. European Commission itu bisa dibilang kayak naungan negara-negara Uni Eropa semacam ASEAN lah kalau dibilang kayak gitu. Terus ada juga beasiswa dari pemerintah negara tujuan. Kalau misalkan di Poland nih namanya itu beasiswa Ignasi, kalau di Australia Australian Award, terus kalau di Inggris ada Brightful dan lain-lain. Jadi intinya kalau beasiswa penuh kita bisa bagi menjadi 3. Beasiswa dari pemerintah Indonesia, beasiswa dari pemerintah negara tujuan, atau beasiswa instansi bisa dari Asian Bank Development atau Erasmus atau ASEAN gitu. Terus ada juga beasiswa parsial, ini bisa dari kampus tujuan. Ini kita bisa dikasih kalau kita mungkin berprestasi atau indeks kita bagus, ini kita bisa apply beasiswa atau bantuan perkuliahan. Nah, tapi cara-cara yang aku sebutkan di atas itu bukan cara yang aku pakai teman-teman. Cara yang aku pakai itu aku nyebutnya BTSA, Beasiswa Tuhan Semesta Alam. Terus bisa ke next slide. Terus kenapa aku sebut Beasiswa Tuhan Semesta Alam? Karena beasiswanya berupa kesehatan, kesempatan, nikmat, semangat. Jadi bukan berupa materi seperti anak-anak beasiswa yang lain. Tapi dengan seperti itu bukan berarti kita membatasi diri kita dong. Kita harus memaksimalkan resource yang kita punya. Oke, jadi itu sih sekilas tentang BTSA. Oke, kita bisa ke next slide. Nah, gimana sih konsep BTSA itu? Jadi konsep BTSA itu kan kita kuliah dan bekerja di luar negeri. Jadi caranya gimana? Mungkin nggak sih? Mungkin. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita prepare sebaik mungkin, terutama di tahun pertama. Terutama di pre-departure. Di pre-departure itu kita improve bahasa Inggris dulu, kita persiapkan semua dokumen, normal lah kalau kita daftar-daftar kuliah. Jadi aku bagi menjadi 4 tahap untuk BTSA ini, 1 tahap persiapan dan 3 tahap perkuliahan. Di tahap persiapan ini, selama kita di Indonesia, kita bayar dulu kampus yang di luar negeri. Jadi kita cari kampus, kita daftar sampai dapat LOA, kemudian kita bayar nih kampusnya di Indonesia nih. Nah, untuk biaya kampus itu bisa bermacam-macam, tapi untuk di Polandia menurutku affordable. Untuk 1 semester itu mulai dari 15 juta. 1 semester kalian udah dapat di Eropa. But poinnya nanti kalian bisa sambil kerja di situ. Oke, jadi untuk pre-departure, kita bayar kuliah itu 1 tahun di Indonesia. Terus kan kita berangkat nih ke luar negeri. Nanti di luar negeri, setahun pertama kan kita sambil kerja nih. Nah nanti per bulan kita nabung, kita kumpulin buat bayar tahun kedua. Tahun pertama tadi udah dibayar di Indonesia kan, jadi udah tenang, kita kerja buat bayar tahun kedua. Begitu juga di tahun kedua, kita sambil kerja selama setahun, di tahun kedua itu kita tenang karena udah dibayar di tahun pertama, di tahun kedua kita nabung, kita bayar di tahun ketiga. Nah, karena kuliah di sini itu 3 tahun untuk S1, disinilah nanti teman-teman itu bisa mulai nabung, bisa mulai menyisihkan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Karena di tahun-tahun sebelumnya udah dipakai buat bayar kuliah kan. Jadi tahun ketiga ini kita bisa kerja-kerja doang atau saving, terserah kan. Yang jelas ini tahun dimana kita udah nggak bayar kampus lagi, plus ngerjain tugas akhir. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gimana konsep BTSA itu. Nah, dari banyak negara, kenapa sih aku pilih Polandia? Well, sebenarnya Polandia itu bukan negara pilihan pertamaku. Sebelumnya aku tuh coba untuk daftar ke Australia. Sayangnya aku gagal di tahap bikin visa. Terus aku nggak menyerah juga. Aku terus coba daftar ke Kanada. Aku coba ke Vancouver. Tahapnya juga sama. Aku gagal di visa walaupun sudah sempat interview. Terus aku sempat coba juga untuk beasiswa Brunei Darussalam. Belum dapat juga, terus ya udah deh Poland gitu. Tapi saat itu aku belum tahu loh Poland itu negara yang kayak apa. Dan ya udah aku yang penting berangkat aja ke Poland, dan berhubung aku udah di sini jadi aku mau sharing ke kalian. Kenapa sih Poland? Dan aku tahu poin-poin di sini tuh setelah aku datang di sini gitu loh.
Pertama, Poland itu negara Uni Eropa dan dia itu gabung ke Uni Eropa itu belum lama, sekitar tahun 2000 ke atas. Jadi bisa dibilang masih fresh, udah dapat Uni Eropa. Terus dengan kalian ke negara yang sudah di Uni Eropa, itu banyak benefit. Pertama, kalian punya akses ke beasiswa Erasmus. Nanti teman-teman bisa ambil exchange 1-2 semester di kampus negara Eropa lain. Ini salah satu kelebihan kalau kita kuliah di Eropa. Terus kedua, karena Uni Eropa, teman-teman nanti dapat izin tinggal bisa berupa visa ataupun residence card yang bisa teman-teman pakai untuk keliling ke negara Eropa lainnya. Ibaratnya tuh kita di Indonesia, kita punya paspor Indonesia kan kita bisa ke Singapura, Malaysia, Brunei, negara-negara ASEAN lain dengan free access. Begitu juga di Eropa. Ketika kita di Eropa, kita sudah dapat residence di sini, maka kita bisa yaudah jalan-jalan ke negara Eropa yang lain. Terus secara lokasi di poin yang kedua, Poland itu terletak di Eropa Tengah. Jadi untuk traveling bisa dibilang itu bagus banget. Kita bisa ke negara Eropa Barat ataupun Eropa Timur tuh dengan mudah karena ya di tengah-tengah Eropa, heart of Europe. Dan kemudian poin yang ketiga, Poland itu salah satu negara dengan living cost yang paling affordable. Kenapa? Karena mereka Uni Eropa, tapi mereka tidak menggunakan currency euro. Ini penting karena kebanyakan orang kalau kuliah ke luar negeri, aduh pasti mahal, pasti apa. Tapi untuk Poland ini nggak semahal itu. Karena kembali lagi ke mata uangnya. Mereka menggunakan mata uang Polish zloty, ketika dirupiahkan sekarang itu 3.500, tapi normalnya itu di range 3.700 sampai 3.800. Nah, dengan range yang segitu, buat kita orang-orang di Indonesia itu menurutku affordable. Karena kita bukan bayar yang 1 euro sampai 17.000, 1 dolar sampai 10.000 ke atas. Jadi secara living cost itu affordable. Terus secara bahan makanan di sini juga murah. Mengenai living cost nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Terus poin yang keempat, kenapa Poland? Karena secara tuition fees itu nggak beda jauh dengan di Indonesia. Kenapa? Misalkan aku kasih contoh. Aku sekarang kuliah S1 di Poland jurusan graphic design. Tuition-nya per tahun itu 2.500 euro atau sekitar 40 juta rupiah per tahun. Kita di sini bayarnya per tahun atau per semester. Jadi per semesternya itu 20 juta. Kelihatannya banyak, tapi kalau coba teman-teman bandingkan dengan harga kampus swasta di Indonesia, itu menurutku nggak terlalu jauh deh. Dan yang penting kita itu di sini udah dapat kampus Uni Eropa gitu kan. Jadi secara value kita lebih dapat. Terus kita bisa bekerja buat nge-cover itu. Jadi walaupun jumlahnya waduh 40 juta, waduh 20 juta, tapi tunggu dulu kita bisa sambil kerja buat nge-cover itu. Terus poin yang kelima dan keenam ini aku menyadari setelah aku udah sampai Poland. Jadi kayak yang aku bilang, aku waktu ke Poland, dia udah ke Poland, belum tahu alasannya kenapa. Terus aku menyadari hal-hal lain. Nah, pertama itu untuk student di sini, baik mahasiswa lokal maupun internasional, kita langsung mendapatkan hak kerja. Jadi kita nggak perlu ngurus surat izin kerja atau surat kuning kayak di Indonesia, kita langsung dapat hak kerja. Ini istimewa banget sih menurutku dan nggak ada membeda-bedakan antara orang asing dan warga lokal. Jadi intinya teman-teman ke sini, teman-teman itu bisa bekerja secara legal, bisa 160 per jam secara full time. Terus ketika kita di luar negeri, kita itu harus bayar pajak ya ke negara yang kita tinggali. Dan istimewanya untuk Poland, untuk mahasiswa di bawah 26 tahun, kita itu nggak perlu bayar pajak. Jadi bayangkan deh, pajak di negara Eropa itu kebanyakan start dari 18%. Poland itu start 18%. Terus ada Denmark, mereka itu 50%. Ada juga di Portugal yang sekitar 20%. Jadi untuk pajak di sini itu bisa dibilang lumayan tinggi, tapi kembali lagi feedback-nya juga ke kita, ke fasilitas yang kita dapat. Tapi yang penting di Poland, usia di bawah 26 tahun, kita itu nggak bayar pajak. Ini penting banget. Itu sih kenapa aku pilih Poland. Terus nah, seperti yang aku bilang tadi, biaya hidup di Eropa itu semahal apa sih? Yes, itu bakal mahal kalau teman-teman itu memilihnya kayak UK atau US atau negara-negara yang intinya itu pakai currency mahal. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di Poland itu nggak terlalu mahal.
Kurang lebihnya untuk 1 bulan itu 5 sampai 6 juta. Tapi semua itu kembali lagi ke preferensi masing-masing ya, 5 sampai 6 juta itu kan hitunganku sekarang. Jadi kalau teman-teman bisa lebih hemat, terus tergantung kursnya juga. Nah, secara gampang kita hitung living cost itu menjadi 5 bagian. Pertama, transportasi, kedua akomodasi, ketiga itu bahan makanan, keempat itu internet, dan kelima, hal-hal lain, entertain dan lain. Untuk transportasi, di sini bagusnya adalah tiket itu kita gunakan secara periode, kita bayar secara periode untuk semua alat transportasi. Jadi misalkan nih, aku bayar 1 tiket untuk naik bus. Nanti turun dari bus, kalau tiket itu masih aktif, kita bisa pakai buat naik kereta, bisa pakai naik tram, dan lain-lain. Karena tiket di sini tuh pakai periode, jadi ada yang 20 menit, ada yang 75 menit, ada yang 1 hari, ada yang bulanan. Jadi intinya selama kita beli tiket dan itu periodenya masih aktif, itu bisa pakai untuk akses semua public transport. Nggak membeda-bedakan semua public transport, mau bus, mau apapun. Biayanya untuk 1 bulan itu untuk pelajar itu 50 zloty atau sekitar 190.000. Menurutku ini murah banget karena kalian dapat akses secara penuh 1 bulan unlimited buat ke mana aja dengan semua alat transportasi. Ini murah banget dibandingkan kalau misalkan aku naik motor sendiri, aku untuk bayar bensin, aku perlu nyupirin sendiri, aku perlu dingin di luar. Ini dengan fasilitas yang aku dapat dan koneksinya itu terhubung dengan baik ya. Jadi misalkan di sini itu misalkan kita mau ke tempat-tempat yang terpencil pun mereka itu tercover dengan baik semua rutenya. Terus stasiun kereta, bus stop, stasiun tram itu mereka terkoneksi dengan baik. Jadi kalau misalkan kita walaupun pergi jauh terus nanti di tengah perjalanan kita harus transfer alat transportasi, tapi itu tetap bisa kita akses dengan mudah. Nah, poin yang kedua ini living cost untuk bagian accommodation. Bisa dibilang ini bagian yang paling banyak memakan biaya. Yes, karena untuk harga makanan bisa murah, tapi kenapa buat kamar itu mahal? Ya, karena standar kehidupan mereka di sini tuh emang kayak gitu. Untuk kamar, sewa 1 kamar di dalam apartemen, kita itu nyebutnya single room, kita itu di sini bayar 900 sampai 1.200 zloty. Kalau dirupiahkan itu 3,4 sampai 4,5 juta. Kelihatannya mahal, tapi kembali lagi karena sesuai dengan fasilitas yang kita dapat. Karena kalau di apartemen itu kita dapat kamar sendiri, kita dapat heater, kita dapat dapur, kita dapat kamar mandi. Tapi dapur dan kamar mandi itu sharing ya. Maksudnya dengan kamar standar seperti ini menurutku wajar gitu loh. Karena ya ada internet, ada dan lain-lain. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin kos-kosan bisa dibilang murah, tapi ya kembali lagi ada kos-kosan yang murah, ada kos-kosan yang mahal tergantung fasilitas. Nah, karena standar fasilitas itu di sini setiap ruangan tuh pasti ada heater, setiap apartemen tuh pasti ada tempat masak, pasti ada toilet, pasti ada kamar mandi, itu dibedain. Jadi dengan standar mereka yang seperti ini, jadi harga termurahnya juga ada di range segitu. Tapi ini range untuk single room. Bisa lebih murah kalau teman-teman itu pilih di dormitory atau asrama kampus. Itu harganya bisa setengah dari harga sewa kamar di apartemen. Atau bisa juga lebih murah kalau teman-teman nih misalkan ada grup berlima atau berempat. Kalian sewa 1 apartemen, terus ya udah ntar tinggal dibagi jumlah orang yang tinggal. Itu juga bisa dijadikan opsi untuk biaya akomodasi yang lebih murah. Terus untuk berikutnya, untuk bahan makanan, sorry aku di situ typo. Untuk bahan makanan, ini juga kembali ke preferensi masing-masing. Tapi asal teman-teman mau masak, aku yakin di range 150 sampai 300 zloty itu teman-teman cukup. Kelihatannya agak mahal atau murah nih, aku nggak tahu 500.000 sampai 1 juta. Tapi buat aku murah karena dengan harga segitu kita itu udah dapat beras, daging, susu, sayuran. Yang penting semua hal yang kita butuhkan ke tubuh itu udah terpenuhi. Terus itu dengan cara masak ya. Kalau kalian jajan di luar, selalu makan di restoran atau di kampus atau dimanapun itu jelas bakal beda. Yang kalau terus di sini adalah kalau kita itu memasak. Terus kemudian untuk biaya internet, seperti aku jelaskan tadi di awal,
internet itu 25 zloty atau 90.000 ya, itu bukan 900.000, sorry. 25 zloty itu untuk SIM card yang kita dapat di sini, terus itu berlaku untuk 1 bulan, tapi kalau kuotanya masih ada itu bisa kita extend. Intinya rata-rata segini itu 25 zloty untuk SIM card, tapi kalau internet rumahan itu 40 sampai 80 zloty. Jadi kalau tinggalnya 8 orang ya berarti per orang 10 zloty. Kalau tinggalnya berempat, 1 orang 20 zloty. Tergantung orangnya ya ada berapa. Terus ini biaya lain-lain itu misalkan teman-teman ingin beli pakaian atau ingin pergi ke mana sama teman-teman yang lain, ke bioskop atau ke museum, intinya biaya entertain. Nah, kalau di total itu sekitar 1.300 sampai 1.500 atau 5 sampai 6 juta rupiah per bulan. Buat aku sih untuk tinggal di luar negeri ini masih affordable. Maksudnya nggak semahal yang kayak Australia sampai puluhan juta gitu. Oke, jadi kita bisa ke slide berikutnya. Nah, kayaknya ada slide yang kelewat tapi nggak apa-apa. Sebelum masuk ke tahap Be Prepared ini, aku mau jelasin ke teman-teman tentang perhitungan kuliah di luar negeri. Nah, tadi kan boleh mundur ke slide tadi nggak? Sorry. Nah, di sini kan kita tulis biaya hidup itu 1.300 sampai 1.500. Terus gimana covernya? Gimana covernya adalah dengan cara kita bekerja. Terus enaknya di sini adalah kita bekerja itu gajinya per jam. Jadi dengan gaji per jam hitungannya itu jelas. Terus dengan per jam itu kita jadi bisa ngekalkulat kalau kebutuhan teman-teman 1 bulan itu 1.300 sampai 1.500 zloty, berarti kalau aku kerja dengan gaji 18 zloty per jam berapa dong gitu. Nah, kalau gaji di sini itu UMR-nya start 18 zloty per jam. Jadi aku bantu hitung. Kalau untuk hidup aja kita butuh berapa jam kerja? 1.500 dibagi 18. Oke, untuk 1 bulan kita perlu kerja 83 jam. Nah, kalau kita kerja di sini dengan gaji yang UMR 18 zloty per jam, untuk meng-cover biaya hidup kita itu hanya perlu kerja 83 jam per bulan. Kalau kita bagi 4 minggu, artinya 1 minggu itu 20 jam. Menurutku masih bisa deh 20 jam. Karena kuliah di sini itu kan nggak full ya. Kita kuliah kayak di Indonesia, kadang cuma pagi doang, atau ada cuma sore doang. Nah, banyak teman-teman di sini itu yang memanfaatkan itu buat bekerja. Ada yang bekerja di restoran, ada yang bekerja di hotel, ada yang bekerja di bar, atau di tempat-tempat lain. Pokoknya di sini kebanyakan tuh sambil kerja. Nah, kalau kerja dengan 20 jam per minggu aja kalian bisa meng-cover, berarti kalau kalian kerjanya itu lebih, kalian bisa nabung dong dan bisa bayar kuliah. Terus itu kerja UMR ya, kayak misalkan KFC, McDonald, itu start 18 zloty per jam. Nah, gimana kalau teman-teman kerjanya itu yang pakai skill, misalkan yang kayak aku lakukan sekarang, aku kerja sebagai LQA, ya pasti lebih dong. Itu hitungan tadi yang teman-teman harus kerja 80 jam per minggu itu kalau kerjanya kerja kasar ya, kerja under table. Terus untuk biaya kuliah itu kan bisa beda-beda per kampus. Dari caseku per semester itu kan per tahun itu 2.500 euro. Kalau kita hitung ke zloty itu 11.000. Artinya sebulan itu aku harus nabung 1.000. Jadi dengan biaya hidup 1.500 dan aku bayar kuliah, artinya dalam 1 bulan aku harus dapat earning 2.500. Ya udah tinggal aku bagi aja tadi 2.500 zloty, aku bagi 18 per jam. Jadi kalau aku kerja di KFC aku perlu kerja 138 jam per bulan. Dan menurutku itu masih sangat bisa untuk di-cover oleh teman-teman karena teman-teman bisa kerja pas selesai kuliah atau bekerja di weekend. Terus karena hitungannya jelas, jadi kalian ya bisa hitung kan berapa jam sih harus kerja per bulan untuk bisa meng-cover biaya hidupku gitu. Oke, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, tahap persiapan itu banyak, tapi secara umum aku bagi menjadi 3. Pertama, skill bahasa Inggris. Kenapa aku saranin skill bahasa Inggris itu harus bagus? Karena ini yang bakal kalian pakai untuk komunikasi. Iya sih, di Poland itu kita di sini pakai bahasa Polish.
Tapi untuk kerja, at least kalian tuh bisa salah satu, English atau Polish. Nah, karena kita bukan orang sini, aku saranin pasti kalian harus belajar Inggris dulu dong. Terus dengan skill bahasa Inggris yang mumpuni, maka kesempatan kita untuk kerja juga makin besar dong. Normalnya mereka itu nggak nanya tentang sertifikat bahasa Inggris kalian berapa, tapi secara level itu harus professional proficiency. Professional proficiency itu kalau di IELTS itu sama dengan B2. Mungkin kalau di tes TOEFL ya, itu mungkin 600 atau 550 ke atas. But I'm not sure. Kalau di IELTS itu B2. Terus persiapan yang paling penting lagi juga tentang mental. Kenapa aku sebut mental di sini? Karena mental itu yang menjadi dasar gimana cara kita menanggapi suatu hal, bagaimana kita mengatur emosi, bagaimana kita pokoknya itu yang mendasari hal-hal sehari-harian kita. Kenapa aku sebut mental itu penting? Karena nanti setiap ada masalah, bagaimana kita menanggapi masalah itu ujung-ujungnya kembali ke mental. Karena aku pernah ada case temanku datang ke sini, terus aku nggak tahu mungkin di Indonesia dia manja, terus setelah di sini pun dia kurang bergaul atau bagaimana, pokoknya dia jadi intinya walaupun kita sudah di luar negeri, bukan berarti terus kita itu semuanya berhasil. Ada teman-teman saya yang harus pulang ke Indo karena secara mental dia nggak kuat. Terus poin yang ketiga, kalian juga harus persiapan secara culture. Karena bisa dibilang kan culture di sini sama di sini itu beda banget. Kalian persiapkan diri tuh Oke, untuk culture di sini bisa dibilang kan agak culture shock ya, karena bisa dibilang di sini orangnya sangat terbuka tentang kayak LGBT, tentang perbedaan pendapat. Jadi untuk hal-hal seperti itu, kalau kita belum terbiasa di Indonesia, mungkin kita harus sedikit membuka diri kita untuk melihat bahwa di luar negeri itu secara budaya beda. Maksudnya karena culture-nya beda, jadi kita jangan membatasi diri kita gitu loh. Culture yang sudah ada di sini, ya udah biarkan ada. Yang penting teman-teman itu nggak perlu mengikuti, tapi cukup mengetahui dan menerima. Oke, kita bisa ke next slide. Nah, poin-poin yang aku jelaskan tadi, itu lebih ke poin-poin tentang teknis cara perkuliahannya. Setelah slide ini, kita bakal pindah tentang gimana sih kehidupan real di luar negeri itu kayak apa, kerjanya itu kayak apa. Nah, sedikit kata-kata dari aku. Kehidupan itu adalah perjalanan tentang proses dan waktu. Setiap orang itu prosesnya masing-masing dan timeline-nya masing-masing. Jadi teman-teman nih, sekarang lagi kuliah. Nanti ketika lulus, teman-teman lihat teman-temannya udah ada yang di tempat A, di tempat B, dapat posisi C dengan gaji D, E, F, G. Teman-teman tuh nggak perlu khawatir, karena kehidupan itu tentang proses. Kehidupan itu tentang timeline. Semua orang punya waktunya masing-masing, jadi yang penting kalian percaya. Soon or later, kalian akan dapat itu. Oke, kita bisa ke next slide. Nah, di sini aku bakal mulai ceritaku itu dari penantianku 2 tahun buat bisa keluar negeri. Well, ya itu beneran 2 tahun. Aku lulus SMA itu di 2017, aku baru bisa mulai kuliah di luar negeri itu 2019. Jadi bener-bener aku tuh 2 tahun penantian. Setahun pertama, aku manfaatkan itu buat belajar bahasa Inggris. Lebih tepatnya 6 bulan sih, untuk kursus bahasa Inggris di Pare. Terus aku urus visa, untuk yang ke Australia, aku ngurus dokumen ke Kanada, ke Brunei Darussalam, dan lain-lain. Nah, selama 2 tahun ini, bisa dibilang justru fase paling penting dari proses aku keluar negeri. Coba, aku tinggal di luar negeri itu udah 2 tahun lebih, tapi tahun yang paling aku anggap penting justru pas 2 tahun sebelum berangkat ke Indo. Kenapa? Karena aku belajar banyak banget. Di tahun itu, saat aku ngurus dokumen, karena aku gagal di Australia, aku gagal di Kanada dan lain-lain, kan aku sering nih ke sekolah kan buat
kembali aku ini belum sih itu call ketemu karena loh di Australia aku kita cuma tapi mereka udah tahu di tahun kuliah semester 4 sedangkan aku masih stuck itu aja. Aku harus COD ketemu adik kelas, ke kampus ketemu guru ditanyain, ketemu adik-adik kelas juga ditanyain. Jadi bisa dibilang itu tahun-tahun yang terberat dari perjalananku. 2019, 2017, 2018, 2019 itu bisa dibilang tahun yang nggak bisa aku maafin sih dalam hidupku. Tapi aku belajar banyak banget karena di situ aku dikuatkan. Terus ada juga kayak masalah keluarga yang justru ngebentuk mentalku jadi lebih kuat kayak sekarang. Dan karena dulu aku jenuh banget nih, 2 tahun kan udah ngurus sana sini aku nggak dapet-dapet. Aku tuh pernah sampai tahap frustasi kayak nanya ke Tuhan, "Tuhan, sebenarnya apa sih yang lagi direncanain? Kasih dong, tunjukin dong, aku tuh udah capek." Sebenarnya kita sebagai manusia tuh nggak boleh kan ngeluh kayak gitu. Tapi dulu tuh aku udah sampai tahap secapek itu, karena aku udah ngurus bertahun-tahun nggak dapet-dapet. Nah, terus ke Poland, aku tuh udah sampai tahap kalau Poland dapet, ya udah aku berangkat, kalau enggak udah deh aku nyerah. Pokoknya aku udah di tahap yang pasrah, aku mau kuliah di Indo aja. Ternyata dapet. Terus ya, aku bersyukur bisa ke sini, gitu sih. Jadi intinya 2 tahun pertama itu proses aku dapet, visa, proses aku mengembangkan diriku secara mental. Oke, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, 6 bulan pertamaku di slide kedua, di slide terus story 2 ini aku bakal cerita tentang aku dapat kerjaan di waktu yang sangat tepat. Jadi 6 bulan pertama itu aku kerja di restoran, aku kerja cuci piring. Nah, setelah 6 bulan, di bulan Maret, itu kan Covid datang ya, 2020, terus lockdown. Di bulan Maret itu, aku kan belum tahu ada berita lockdown. Aku tuh baru dapat kerjaan baru. Kita seminggu training, terus tahu-tahu lockdown. Nah, pekerjaan baru ini, kan aku kerja di restoran, terus kalau lockdown gimana dong? Gimana aku bakal bayar biaya hidupku? Jadi bisa dibilang aku dapat kerjaan ini di e-first, itu dapat di saat yang tepat. Seminggu training, besoknya lockdown. Sebelumnya kerja di restoran, kalau nggak ada restoran, ya udah aku nggak tahu apa aku bisa bayar kuliah di tahun kedua apa enggak. Oke, kita bisa ke cerita berikutnya. Nah, di bulan November 2020, aku itu datang ke rumah temanku. Di sana temanku habis pulang dari Portugal juga, habis dari Erasmus, dia nyaranin, "Zal, daftar Erasmus dong, lumayan nih ntar bisa keluar negeri tanpa beasiswa, keluar negeri dikasih beasiswa untuk biaya hidup." Terus saat itu aku sebenarnya menolak karena aku merasa, lah aku kan udah kerja di sini nih, udah enak, gajiku lumayan. Tapi nggak tahu kenapa temanku tuh maksa aku buat daftar di bulan November. Terus ya udah aku coba email ke kampus dan ternyata tuh pendaftarannya udah tutup 3 hari yang lalu. Tapi setelah aku nego-nego, aku tetap bisa berhasil daftar. Terus oke, itu di November ya. Tahu-tahu di bulan Desember, divisi tempat aku kerja itu dibubarin. Di minggu yang sama, aku dapat pengumuman dari Erasmus kalau aku itu dapat slot buat bisa keluar negeri, maksudnya keluar Poland. Itu menurutku keren banget sih. Di bulan November temanku minta daftar, sebenarnya aku nolak, aku nggak mau. Tahu-tahu terus aku daftar, tahu-tahu di bulan Desember divisi tempat aku kerja dibubarin. Di minggu yang sama aku dapat pengumuman aku dapat Erasmus. Itu menurutku keren banget sih, kayak ini siapa sih yang ngatur gitu kan? Aku nggak tahu. Terus kita bisa ke slide berikutnya. Nah, inti dari cerita 3 hal di atas itu adalah kita melakukan, kita mempraktekkan, tapi sebenarnya tuh ada satu zat yang mengatur ini semua. Aku sih dulu udah percaya ini, tapi semakin berjalannya waktu, aku semakin dapat bukti-bukti lain. Intinya adalah kita harus percaya Tuhan adalah sebaik-baiknya perencana. Jadi teman-teman mungkin udah punya rencana, tapi nggak dapat-dapat karena memang itu bukan rencana Tuhan. Dan kalian mungkin mikir rencana kalian itu yang terbaik, tapi sebenarnya enggak. Tuhan itu punya rencana terbaik buat kalian.
Dia tahu apa yang harus teman-teman dapatkan dan teman-teman tuh bakal dapat maknanya itu ya nanti. Maksudnya nggak langsung nih kita udah dapat suatu hal, kita nggak bakal langsung tahu maknanya apa. Kita bisa tahu ya mungkin 1 jam berikutnya, 3 hari atau 1 tahun. Kayak misalkan aku ke Poland sekarang, aku tahu makna kenapa Poland bagus itu ternyata ya setelah aku tinggal di sini, ternyata aku nggak bayar pajak, aku dapat hak kerja, aku bisa berkarir gitu-gitu. Nah, terus sebenarnya ada cerita satu lagi di slide keempat, tapi tadi nggak ada, kayaknya belum update filenya. Nah, teman-teman percaya nggak, bahasa Indonesia itu adalah skill. Dulu waktu aku di Indo, aku nggak pernah tahu kalau bahasa Indonesia itu bisa dipakai buat cari kerja. Nah, ternyata itu bisa. Pekerjaanku sebelumnya di e-first, itu aku kerja juga karena aku punya skill bahasa Indonesia. Jadi dia itu suatu company, dia e-commerce, dia jualan produknya di Indonesia. Nah, karena dia punya market di Indo, otomatis mereka butuh orang Indo juga dong buat kerja di sini. Dan itu tuh terjadi di banyak company gitu loh. Pokoknya dari banyak perusahaan yang punya market di Indo, kalau mereka punya cabang di Poland, mereka punya kantor di sini, pasti mereka nge-hiring orang Indo juga. Terus teman-teman tahu Brainly kan? Aku punya banyak orang Indonesia, aku tahu ada banyak orang Indonesia yang kerja di Brainly Poland. Dan mereka kerja juga dengan bahasa Indonesia karena mereka mengerjakan project yang ada di pasar Indonesia. Nah, untuk sekarang aku bekerja di Lionbridge, itu perusahaan IT. Tugasku itu aku melakukan game testing. Jadi game-game yang dirilis di Indo atau yang akan keluar update-annya di Indo, sebelum dirilis ke pasar kan kita harus ngecek nih, baik ngecek secara fungsional maupun secara bahasa. Dan aku dapat untuk ngecek bahasa. Jadi tugasku, aku main game yang berbahasa Indonesia, terus aku ngecek secara translate udah bener atau belum, secara budaya udah bener atau belum. Terus ini menurutku keren banget sih. Aku nggak nyangka loh kalau di luar negeri skill bahasa Indonesia tuh kepake buat cari kerja. Dan karena ini skill bahasa, jadi ya dihargai secara gaji gitu loh. Itu penting sih. Maksudnya sekedar view aja buat ke teman-teman, sekedar side aja kalau bahasa Indonesia itu skill yang bisa kita pakai di luar negeri. Oke, lanjut. Nah, dari cerita tadi, ada 4 hal yang mau aku tekankan ke teman-teman. Pertama, teman-teman itu harus percaya ke mimpi teman-teman. Kalian tuh percaya kalau kalian bisa gapai itu. Karena ini tuh kayak power of mindset. Kalau teman-teman nggak percaya sama diri kalian, ya gimana yang punya hidup mau menjabahkan gitu kan. Jadi teman-teman harus percaya sama mimpi kalian, taruh itu di dalam hati kalian. Pokoknya pikirkan aja, bayangin aja dulu, terus pasti nanti juga bisa. Terus kalian juga harus optimis, kalian harus yakin. Terus maximize resource you have. Dengan resource yang ada, kalian maksimalkan. Jangan jadikan resource itu sebagai halangan. Apa yang kita punya, maksimalkan. Koneksi, materi, atau hal non-teknis lain. Pokoknya kalian harus manfaatkan sebaik mungkin, jangan jadikan itu sebagai hambatan. Terus, percaya kalau selalu ada makna di setiap hal. Kalau kalian dapat A, padahal kalian pengennya B, ya udah nggak apa-apa. Itu emang yang direncanakan Tuhan. Kalian pasti bakal tahu maknanya itu entah besok, 1 jam lagi, atau tahun depan atau kapanpun. Pokoknya selalu ada makna di balik setiap hal. Nah, itu teman-teman 4 poin yang aku mau sampaikan ke teman-teman. Kita bisa ke slide berikutnya. Kayaknya udah habis deh. Nah, oke. Thank you ya teman-teman. Ini kanal media sosialku di YouTube Rizal Sofyan Fuadi, di LinkedIn Rizal Fuadi, di Instagram PYNOFC. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, terus di sini waktunya sudah habis atau ada pertanyaan lain yang nggak bisa ditanyakan di sini, bisa deh join ke media sosialku. Terus aku terbuka di sana kok. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Kak Rizal atas materi yang diberikan. Wah, keren banget nggak sih Kak Reva? Ya nih, keren banget sampai satisfying. Dari mulai kehidupan di sana, dari kuliahnya, dari cara Kak Rizal dapetin kuliah di Polandia tuh keren banget. Terutama dengan tips-tips, berbagai tips tadi ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih Kak dulu, boleh nggak sih sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab setelahnya gitu. Oke kan, tadi aku sempat
bingung ya Kak, itu yang tentang biaya kuliah, biaya hidup tadi kan itu dari yang kalau nggak salah 50 ZL ya, terus pas naik kok jadi berubah angkanya tuh gimana ya Kak? Apakah itu dia semakin naik semakin turun dalam rupiah atau gimana ya Kak? Sorry, maksudnya yang perlu saya semakin naik gimana? Iya, Coba kita ke slide yang living cost. ya itu mungkin kan dari itu ya Kak, yang 25 yang internet itu 25 ZL yang 900.000, terus ketika naik menjadi itu yang transportasi 50 ZL, terus kok itu menurun 190.000, apakah memang costnya begitu dari Enggak. Itu internet itu 90.000, itu typo bukan 900.000 guys. Itu 90.000 guys. Itu typo. Itu SIM card, sorry. sorry. Oh iya Kak, mau nanya lagi nih. Satu lagi. Kan Kak Rizal selama 2 tahun ini menunggu ya sebelum masuk kuliah kan. Tadi Kak Rizal sempat bercerita itu, pernah nggak sih Kak kayak overthinking gitu? Oh, Overthinkingnya ada misalkan Kak Rizal sedang menjalani kegiatan, terus Kak Rizal melihat teman-teman Kak Rizal yang mungkin sekiranya udah di atas Kak Rizal, udah lebih maju duluan gitu, pernah nggak sih Kak kayak overthinking? pasti, apalagi sosial media kan. Aduh, dulu tuh aku bete banget tuh lihat teman-teman update story kuliahan. Pokoknya kalau lihat hal-hal yang berbau kuliahan tuh bikin frustasi banget sih. Lihat mereka bagi tugas, mereka ketemu teman di kampus, mereka lihat mereka ikut kegiatan kampus tuh mengganggu banget. Tapi still fine, I can manage it. Karena justru dengan aku dibuat sesusah itu dulu, terus aku lebih siap dan lebih menghargai. Karena aku udah di sini, terus aku kan jadi ke flashback. Oh iya, dulu tuh aku sesusah itu loh. Jadi pacuan aja, aku nggak mungkin kan di sini nyerah. Karena aku udah mengalami proses susah itu, udah selama itu 2 tahun gitu. Tapi kalau overthinking jelas itu manusiawi. Yang penting setelah overthinking ya jangan jadikan itu batasan gitu loh. Oke Kak, aku izin bertanya lagi nih Kak. Mm-mm. Kak Rizal kan udah lama nih di Poland. Apa sih yang paling dikangenin dari Indonesia? Well, aku sih suasana dan teman-teman. Karena secara makanan, di sini kita bisa masak. Ada restoran Indonesia juga kan. Tapi secara suasana, sesantai apa orang di Indonesia itu nggak bisa. Di sini tuh orang buru-buru banget. Karena time is money, kerja dibayar pakai per jam kan. Jadi semuanya serba tep, nggak ada santainya gitu loh. Di satu sisi ada baiknya kan, kita lebih menghargai waktu. Tapi, aku lebih suka kayak suasana di Indonesia sih. Lebih chill orang-orangnya, terus kayak lebih santai aja dalam berbagai hal tuh aku kangen sih suasana banget. Oke. Mungkin dari MC cukup dulu ya Kak, langsung lanjut nih ke sesi selanjutnya, tanya jawab, belum ngobrol. Boleh. Teman nih. Oke. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya nih, langsung aja ke kolom chat, kolom komentar, atau langsung raise hand. Boleh banget nih tanya-tanya lebih kepo lagi sama Kak Rizal. Boleh kan ya Kak? Iya. Teman-teman boleh tanya apa aja, entah karir, kehidupannya, atau kampusnya. Pokoknya kita udah ada di waktu yang sama, kita ada kesempatan ini, kalian manfaatin deh buat nanya gitu. Ya, teman-teman bisa tanya. Mungkin nanti beruntung bisa dapat hadiah menarik nih dari panitia. Oke, silakan. Oh iya ya, yang tanya dapat hadiah ya. Iya. Iya Kak, betul. Oke. Ayo teman-teman. Itu kayaknya ke-mute deh mikrofon. Yes. Oke, sambil nunggu pertanyaan aku mau sedikit cerita sih, terutama tentang praktek secara kuliah. Kan kita waktu di Indonesia kan pasti nanya, kuliah di luar negeri kayak apa sih? Ketat banget nggak sih? Kita bisa ngikutin nggak sih? Bisa, kita tuh pasti bisa ngikutin. Ternyata orang Indonesia nggak seburuk itu tahu, walaupun kayaknya kita secara pendidikan kok levelnya jauh. Enggak.
kita kan orangnya kan, orang Indonesia itu nggak seburuk itu. Kita di sini tetap bisa bersaing kok. Karena waktu aku ke kampus, waktu aku daftar Erasmus, mereka tuh sampai bilang loh, karena kan di sini banyak mahasiswa internasional kan. Mereka tuh sampai bilang loh, Indonesian student and all the best. Dia aja sampai suka sama orang Indonesia. Mungkin ya karena kita ramah atau karena itu, karena apa. Pokoknya kita tuh di sini bukan orang yang buruk kok dibandingkan orang-orang negara lain. Kita tuh orangnya bersaing kok. Terus kalau di kelas, kalau di Indonesia kan hubungan kita sama dosen itu kayak ada gap nih, ada pembatas. Di sini tetap ada, tapi gapnya itu hormat. Tapi hormatnya bukan yang lebay banget ya di Indonesia kayak, halo Pak, saya dari kelas ini, dari nomor ini, kelompok ini, izin bertanya, bla bla bla. Di sini tuh nggak ada. Kita tuh kalau tanya udah straightforward, kita nanyain apa. Terus kita kalau lagi di kelas, kalau misalkan mau keluar ke kamar mandi, ya udah kamar mandi aja, langsung keluar tanpa perlu izin. Terus begitu juga kalau udah selesai. Udah jam selesai, ya udah kalian cabut aja gitu loh. Tanpa perlu, bisakah saya pergi atau haruskah nunggu salam penutup? Enggak. Kalau udah selesai, ya udah selesai, keluar aja. Jadi misal pun dosen masih di situ, ya kalau dosen mau melanjutkan dan teman-teman masih mau stay di kelas, ya udah ikutin. Tapi mereka nggak ngelarang juga kalau kita pergi. Ya karena udah waktunya gitu kan, udah waktunya untuk pergi. Terus secara kuliah juga lebih nyantai, secara hubungan dosen lebih dekat. Bisa dibilang itu sih bedanya kuliah di luar negeri dan di Indonesia secara praktek ya, secara praktek. Gitu. Ayo dong teman-teman tanyain dong. Apa aja Ini nih? Kak, Boleh. sebelumnya aku mau nanya Yes. lagi nih Kak, mau Iya. nanya lagi. Jadi kan itu dari sama Indonesia itu beda banget ya Kak. Pernah nggak sih Kak, kan awal-awal pasti mungkin nggak tahu kultur sana ya, mesti ada kayak sedikit kejadian yang mungkin dikiranya Kak Rizal biasa di Indonesia, tapi ternyata di Polandia tuh jadi hal yang tabu gitu, baik itu kuliah ataupun kultur sehari-hari gitu Kak. Itu pernah nggak sih Kak kayak Ya, gitu? berarti dibalik ya. Di Indonesia itu biasa, tapi di sini tabu. Oh ada. Orang sini itu kalau di rumah nggak pernah memperlihatkan kaki. Harus pakai kaos kaki atau sandal. Itu sih. Aku waktu dulu di sini aku nggak pakai sandal dan nggak pakai kaos kaki. Terus temanku kayak ngeliatin. Terusnya ngeliatin kayak melotot gitu loh. Ih, kayak mereka nggak pernah lihat itu gitu loh. Gitu sih. Itu hal-hal kecil sih. Ada yang nanya nih. Apa tuh? Boleh ditanyakan? Boleh dibacakan? Oh iya nih ada yang bertanya dari Aditya. Bertanya bagaimana sih perasaan yang Kak Rizal rasain saat pertama masuk ke Polandia dan bagaimana sistem perkuliahan di Polandia. Terima kasih. Bisa langsung dijawab Kak Rizal. Oke, bentar. Aku sambil baca. Oke, yang jelas waktu pertama ya aku seneng dong karena aku udah mengalami proses kan 2 tahun setelah frustasi. Terus aku agak kaget ketika masuk Polandia itu tentang perbedaan waktu juga, terus tentang maghrib sama subuhnya itu beda. Itu kan tergantung musim gitu kan. Kalau musim dingin maghrib itu jam 4 sore, musim panas maghrib itu jam 9 malam. Di Indonesia kan rutin ya paling ya udah jam 6, jam setengah 6, jam setengah 7 di range gitu. Di sini tuh beradul. Kita shock sih waktu awal-awal. Terus kalau mengenai sistem perkuliahan di sini tuh, oh ya aku lupa sebutin ini. Di sini itu kita pakai kredit sama kayak di Indonesia. Sistem di sini kita sebutnya ECTS, European Credit Transfer System. Terus untuk S1 kredit kita itu totalnya 180. Nah, karena dalam satu semester itu kita ada 30 kredit dalam 1 tahun itu kita bisa selesaiin kuliah selama 3 tahun aja gitu loh. Teman-teman di Indonesia berapa kreditnya satu semester? 24 ya? Mungkin 40. Tapi bedanya di sini 30 kredit nih per semester gitu. Jadi lebih cepat aja selesai kuliahnya. Terus ada lagi ya pertanyaan kedua nih. Semoga menjawab tadi ya jawabanku ya. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Rahmatia Sekar Ayu. Izin bertanya Kak, saya dia. Bagaimana cara Kak Rizal menyesuaikan diri? Oke. Bisa langsung dijawab Kak Rizal. Oke, makasih buat Rahmat ya udah nanya. Awal aku menyesuaikan, yang jelas aku searching banyak sih kayak di YouTube, perbedaan budaya di luar negeri kayak apa, di Poland kayak apa, secara bahasa kayak apa. Terus beruntungnya adalah waktu aku datang ke sini,
Aku itu tinggal bareng orang yang udah tinggal setahun di Poland. Nah, ini bisa jadi tips buat teman-teman juga. Aku saranin teman-teman coba tinggal bareng yang orang yang udah lama atau deket deh. Nggak tinggal bareng nggak apa-apa. Tapi at least kalian deket. Sering komunikasi sama teman-teman yang udah lama. Karena kan teman-teman yang udah lama itu mereka tahu tentang budaya, tahu tips and trick. Mereka punya banyak hal-hal non teknis yang bisa di-sharing ke kita yang baru. Jadi aku saranin perbanyak koneksi sih nanti waktu awal datang ke sini karena itu ngebantu kalian banget gitu loh. Karena mereka punya akses informasi yang bagus dan itu yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau cara menyesuaikan diri kayak gitu sih. Terus aku banyak berbaur kayak aku bilang tadi karena di kelas itu kita international class, terus di tempat kerja juga banyak orang dari berbagai negara. Jadi dengan aku berbaur ya aku jadi terbiasa. Jadi intinya berbaur dan tanya. Dan gak usah malu-malu kalau nanya, karena itu hal yang wajar di sini. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, bagaimana untuk Saudari Rahmatia? Apakah sudah terjawab? Gitu. Semoga menjawab. Oke, lanjut nih Kak untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Sirka. Muhammad Rizky. Izin bertanya, di sana selama kuliah ada circle-circlean nggak sih Kak maksudnya? Aduh, ada. Itu Tapi mungkin itu boleh biasanya itu kelihatan banget di tahun pertama. Tapi itu nggak bisa dibilang circle juga, itu lebih ke penyesuaian karena batasan. Karena kan waktu kita datang nih, skill tiap orang masing-masing beda kan. Jadi kebanyakan ngumpul itu ya sesuai kayak mereka bahasanya sama apa enggak. Jadi waktu awal kalian datang ya udah kelihatan banget tuh orang berbahasa Rusia sama berbahasa Rusia, orang berbahasa ini sama ini, orang sama itu sama itu. Itu cuma di awal doang dong. Terus ntar dengan berjalannya waktu kita kan sering kelas bareng. Nanti pasti kita punya teman kok. Terus di sini tuh ada perbedaan nih. Kalau di Indonesia kita kenal orang itu otomatis teman. Di situ enggak. Teman itu artinya kita dekat, kita ngejalanin sesuatu bersama, kita quality time bareng. Itu yang disebut teman. Kalau cuma kenal doang, ya udah itu anggap itu orang kenal doang. Gitu. Kalau circle itu otomatis teman. Tapi kalau orang kenal belum tentu teman. Itu sih ada perbedaan. Kalau di Indonesia itu semuanya teman, di sini tuh enggak. Teman, orang kenal gitu. Semoga menjawab. Aku suruh join. Wah, berarti beda banget ya Kak sama Indonesia gitu ya Kak. Pertemanannya. Join aja. Bertanya lagi Kak. Dan aja pertanyaan lagi nih. Yuk, bacain semua pertanyaan yuk. Mungkin sedikit lagi ya Kak. Ini dari Nanda Mardiana. Izin bertanya Kak, bagaimana reaksi dari keluarga ketika Kakak diterima di Polandia? Serta persiapan apa saja yang bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri? Program CD. Jadi ngasilin aku Kak join Kak. Oke, bentar. Moderator boleh minta tolong ini nggak ada yang di mute. Oke, aku langsung jawab pertanyaannya. Oke, kalau reaksi keluarga yang jelas mereka bangga dan senang karena ya kan mereka yang mendukung kita kan. Terus awalnya sih sempat kayak yakin nggak nih keluar negeri, tapi aku kembali yakinin ke orang tua aku sih dan ke keluargaku. Terus reaksi keluarga mungkin karena aku cowok dan dari SMA itu aku udah terbiasa dengan keputusanku sendiri. Jadi mereka bangga tapi juga yang bukan yang kayak nggak boleh gitu, nggak, karena mereka menghargai keputusanku buat keluar negeri. Terus persiapan apa aja yang harus dilakukan agar dapat beasiswa? Pertama yang jelas bahasa. Ini bahasa paling penting karena syarat mutlak untuk kuliah di luar negeri itu bahasa. Walaupun nanti kalian kuliah ke luar negeri dan di sini bakal kuliah pakai bahasa lokal, artinya kan kalian nanti bakal disekolahin bahasa lokal kan. Tapi tetap skill bahasa Inggris itu penting. Pertama itu bahasa, kedua itu dokumen, normal, data-data diri ditranslate, terus ketiga kalau beasiswa itu biasanya kita butuh bikin motivation letter. Ya, kita menceritakan di kertas tentang diri kita, kenapa kita memilih kampus ini, kenapa kita pilih jurusan ini, terus kita intinya tuh di situ mempromosikan diri kita. Terus sisanya ya udah sih tinggal cari-cari kampus. Itu secara short aja ya, secara short jawaban. Terus kalau yang exchange itu kan
beasiswa yang kita lakukan di Indonesia nih, kita daftar di Indonesia. Tapi kalau yang udah di sini, kalau kita mau cari exchange, yang penting itu nilai kalian bagus. Kan kita beasiswa exchange itu kita bakal daftar di tahun kedua untuk semester berikutnya gitu kan. Jadi di tahun pertama itu aku saranin nilai kita harus bagus karena itu yang bakal kita seleksi di kampus gitu loh. Terus semoga menjawab ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya dari pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir dari saudari Evita. Izin bertanya Kak. Di sana kalau penerimaan mahasiswa baru kan kalau di Indonesia kayak ada ospek gitu ya Kak. Di situ ada semacam kegiatan khusus gitu buat mahasiswa baru gitu. Well, di sini ada, tapi bukan ospek, kita nyebutnya orientasi sama dengan kalian. Cuma orientasi di sini tuh ya udah paling cuma sehari, 2 hari, 3 hari, nggak sampai yang ada ospek kampus, ospek jurusan, ospek apalagi gitu. Nggak, di sini nggak ada. Di sini ya udah adanya orientasi. Di situ pun kita lebih ke diperkenalkan bagaimana sistem perhitungan kredit di sini, sistem kuliahnya, aturan-aturan kampus, kayak misalkan boleh skip kelas berapa kali, harus dapat nilai seperti apa, perhitungan nilainya kayak apa, itu lebih ke hal-hal kayak gitu sih. Terus nanti baru mungkin kita dikumpulkan per jurusan. Kalau secara ospek nggak ada. Nah, secara masuk kuliah di sini tuh ada 2 masuk dalam 1 tahun. Di Indonesia kan ya udah di bulan Mei, Juni, Juli itu kan. Di sini itu kita dibagi 2, spring semester sama winter semester sama summer semester. Spring itu kita masuknya di bulan September, sama satu lagi di Februari. Jadi misalkan nih teman-teman nanti mau kuliah ke luar negeri, kalian ngejar September, kelewatan, ya udah dimasukin ke Februari. Jadi intinya tuh enak karena intake ke kampus itu 2 kali pendaftarannya gitu. Jadi kalau ada gap year di Indonesia itu sampai 1 tahun, gap year di sini ya udah 1 semester doang gitu loh. Gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Romando Antonius. Izin bertanya Kak, sebelumnya perkenalkan aku Romando. Bagaimana struggle Kakak selama berkuliah di luar negeri? Terus untuk mencari tambah uang atau part time di sana mudah nggak sih? Terus ada nggak sih basic dasar baik itu dalam soft skill atau ilmu dan sebagainya gitu Kak yang harus dipunyai oleh mahasiswa untuk bertahan hidup di sana? Sama di sana tuh ada organisasi mahasiswa nggak sih Kak? Kalau ada, Kakak ikut organisasi di sana enggak, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab ya, Kak Oke, Rizal. aku jawab satu persatu ya, karena ini lumayan nih beberapa pertanyaan. Oke, kalau bagaimana struggle, jelas struggle, apalagi 6 bulan pertama. Aku kan dulu kerja cuci piring nih, Senin sampai Jumat kuliah, Jumat sore aku ke restoran. Sabtu pagi sampai malam di restoran. Minggu pagi sampai Minggu malam di restoran. Tahu-tahu udah Senin pagi lagi. Senin, Selasa, Rabu, Jumat kuliah, Jumat sore udah restoran lagi. Itu jelas struggle sih. Karena kembali lagi karena aku bukan beasiswa, jadi aku harus sambil kerja. Ya udah itu konsekuensi gitu loh, dan aku ya harus jalanin itu. Dan itu aku nggak anggap itu sebagai keberatan di diriku. Gitu sih. Kalau struggle, iya struggle jelas. Terus kalau mencari uang tambahan itu kan dengan cara part time. Kita bisa cepet dapat asal kita itu nggak pilih-pilih pekerjaannya ya. Yang penting tuh kita asal mau kerja aja, kayak misalkan kerja di KFC, kita goreng ayam, atau kerja di McD bikin burger, atau kerja di hotel bersihin kamar. Itu banyak student-student di sini gitu, atau yang jadi waiters di restoran atau cuci piring. Dan kalian kalau di sini tuh nggak perlu malu kalau kerja-kerja part time kayak gini, karena di luar negeri kerja dan kuliah itu wajar. Dan walaupun kerjanya kasar ya udah kalian tuh masih student gitu loh. Dan itu bukan hal yang memalukan, justru kalian tuh bangga gitu loh harusnya. Wah, karena mungkin kan banyak nih yang kuliah sambil kerja, jadi kita yang nggak malu gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita agak malu kalau harus kerja kasar, tapi di sini itu enggak. Terus cari uang tambahan, terus soft skill yang bisa dibilang menurutku skill komunikasi itu paling penting, karena skill komunikasi dan cari koneksi itu paling penting. Karena jujur aja nih, aku di sini udah cobain 5 pekerjaan. 3 dari itu tuh semuanya karena koneksi. Jadi koneksi itu sama kayak di Indonesia, sama pentingnya ya. Terus kalau skill komunikasi ya gimana kita ngebangun koneksi tadi kan gitu. Kalau soft skill komunikasi dan cari koneksi itu paling penting.
Tapi skill lain juga penting, tapi itu sih yang aku mau poinin. Nah, kalau tentang organisasi, di sini tuh ada tiap kampus itu pasti mereka punya organisasi untuk kemahasiswaan sama kayak di Indonesia. Ada yang berbasis olahraga, ada yang berbasis atau negara. Kalau aku sekarang, aku ikut yang namanya Asia Pacific Student Association. Jadi itu asosiasi mahasiswa yang isinya itu negara-negara Asia Pasifik, misalkan Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura. Nah, aku itu ikut organisasi yang kayak gitu. Terus eventnya ya kita biasanya nonton, misalkan eventnya itu kita bikin minggu ini jatahnya Indonesian Week. Jadi misalkan di kampus nanti dihias ada stand-stand Indonesia, terus pas jatahnya negara lain, atau kita bikin ini movie night. Jadi kita sewa, bukan sewa sih, kita pinjam aula kampus buat nonton film gitu. Terus kita tayangin film Indonesia. Udah beberapa kali kok kita bikin event kayak gitu pakai film Indonesia di sini. Sama juga dengan negara-negara lain. Terus itu kan kalau aku aduin apa ya, ada juga kayak misalkan teater club, musik club, banyak kok. Pokoknya kalau organisasi itu tetap ada gitu. Semoga menjawab ya. Oh iya, sangat bermanfaat sekali Kak. Mungkin sudah terjawab ya Kak Romando. Maaf untuk teman-teman yang masih bertanya, kita cukupkan dulu ya tanya jawabnya. Mungkin bisa langsung kepoin sosial medianya Kak Rizal nih, boleh kan Kak? Boleh. Ya, ada di YouTube, LinkedIn, sama Instagram. Oke, oh iya, sebelum ditutup nih Kak Rizal mungkin bisa memberikan closing statement gitu Kak, untuk kita biar Oke. lebih motivasi gitu Kak. Oke. Buat teman-teman, ketika kalian punya mimpi, jangan cuma jadikan itu mimpi. Percaya mimpi kalian, believe kalau kalian tuh bakal bisa. Bayangin aja dulu, entah itu bakal terjadi 2 tahun lagi, setahun lagi, atau kapanpun. Yang penting tuh kalian believe dulu. Dan ketika kita melakukan dan kita nggak dapet, ya udah, berarti itu emang bukan buat kita. Tapi kalau itu bukan buat kita, bukan berarti itu kita nggak dapet yang lain. Tuhan itu punya rencana. Apa yang kita rencanakan belum tentu yang terbaik untuk diri kita. Yang maha tahu adalah yang maha punya kehidupan, yaitu Tuhan. Kalian harus percaya kalau sebaik-baiknya perencana itu adalah Tuhan. Dan selama proses tadi, karena kita nggak dapat, kalian juga harus percaya kalau di balik sesuatu itu pasti ada maknanya. Semua itu ada maknanya. Entah kita sadari di hari yang sama, besoknya, atau tahun. Terus keempat, maksimalkan research yang punya. Jangan diri. Terus sih, ya semangat ya buat teman-teman semuanya. Percaya mimpi kalian, kalau kalian bisa gapai itu. Terus buat panitia, aku makasih banyak juga udah join acaranya sama udah tanya. Aku masih terbuka pertanyaan, silakan connect. Makasih. Oh iya, tadi udah keren banget ya closing statement-nya, kita biar bisa jadi nggak cuma bermimpi, harus kerja keras, usaha, berdoa gitu. Dan juga kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, kita harus bersyukur gitu ya Kak. Yes, karena pasti ada hal lain nih yang lagi direncanain gitu. Iya, karena memang sana ya Kak. Yes. So aku saranin teman-teman abis ini kunjungin Instagramku. Aku di situ bikin artikel, bukan artikel sih, cerita, tweet tentang Tuhan itu sebaik-baiknya perencana. Kalian baca tweet itu deh, penting banget. Kayak itu menarik deh buat kalian baca di postingan terbaru di Instagramku. Gitu. Oh iya nih Kak, sebelum kita kelas banget nih, kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta teman-teman sekalian nih. Mungkin dari Kak Rizal bisa menentukan siapa yang menurut Kak Rizal pertanyaannya paling menarik, paling Oke, give me 1 minute, 1 menit ya. Ke pertanyaan-pertanyaan tadi.
Oke, kayaknya aku paling suka sama pertanyaan Romando deh, karena itu kompleks dan mengcover semua hal. Jadi aku suka sama pertanyaan ini. Kalau dari aku itu ya, Romando. Oh. Wah, selamat kepada saudara yang terpilih, saudara Romando ya Kak. Yes, Iya, Romando, wah, bener. pertanyaannya memang sangat berbobot ya Kak, sangat banyak. Terus juga Berbobot. mungkin Terus kepada peserta yang telah diberikan penghargaan nanti bisa dihubungi oleh panitia. Oh iya, sebelum kita tutup nih Kak, kita dari panitia ada sedikit kenangan sertifikat untuk Kak Rizal nih. Mungkin bisa diterima gitu. mana? Wow, makasih banyak. Pada Kak Andika selaku Ketua BMK IMIPA bisa menyerahkan sertifikatnya kepada Kak Rizal. Oke, makasih terima banyak. kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya mewakili dari BMK IMIPA Unsud sebagai penyelenggara agenda siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizal Sofwan Puadi yang telah bersedia menjadi pembicara di acara talk show Get to Your Dream dari program kerja Way to Become Kementerian Operasi BMK IMIPA Unsud periode 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapat dari pertemuan ini dan menambah semangat kita bahwa banyak jalan menuju Roma ya. Kalau dalam suatu pepatah gitu, ini banyak jalan menuju Polandia. Semoga kita bisa menyusul Mas Rizal dan banyak dari kita yang bisa juga membuat pengalaman baru di sana. Mohon diterima Mas sebagai simbolis, mungkin nanti akan ada secara langsung dari panitia. Gak tahu nih dikirim ke Polandia atau enggak nih Mas. Terima kasih banyak. Mohon diterima Mas Rizal. Siap, terima kasih banyak. Oke. Baik Kak, terima kasih ke Kak Rizal yang telah bersedia meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya untuk kita semua dalam talk show kali ini yang sangat memotivasi kita semua nih. Kami juga mohon maaf ke Kak Rizal apabila ada tutur kata maupun perbuatan dari kami selaku moderator dan mewakili panitia yang bertugas apabila menyinggung ataupun menyakiti perasaan Kak Rizal. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya kepada semua panitia. Mohon maaf juga atas kesalahan kata-katanya ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas peserta yang udah join, yang udah bertanya. Makasih banyak sekali lagi. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya Kak, kami aturkan dan juga kami mohon maaf kepada seluruh partisipan dan teman-teman dan juga kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat aktif, sangat antusias sekali dalam mendengarkan pengalaman-pengalaman yang hebat dari Kak Rizal nih. Wah, oh iya, jangan sebelumnya kepada teman-teman untuk bisa nih absen terlebih dahulu di kolom chat akan tersedia absen, silahkan kepada panitia mungkin bisa menge-share absen terlebih dahulu. Terima kasih Kak Rizal sekali lagi kami ucapkan ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye, selamat siang waktu Indonesia. Bye. Wah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Oh iya, sebelumnya aku mau pantun dulu nih, boleh nggak? Oh iya, boleh banget Kelly. Apa tuh pantunnya? Spill dong. Oke. Karena hujan tanah jadi basah. Tanah bergerak karena gempa. Cakep. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Woi, cakep banget Kelly. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga seluruh teman-teman KMIPA yang telah bersedia mengikuti talk show kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa berjumpa kembali di program kerja selanjutnya di acara talk show yang tidak kalah menarik dari kali ini. Oke, kami selaku moderator menutup acara ini. Saya Rifatian Anafibanullah dan rekan saya Septiana Eli Wahyuningsih. menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kepada peserta bisa meninggalkan ruangan dan jangan lupa absen ya.
Ya, di-share ya. Oke, aku mau cek suara aku masuk. Oke, Kecai keluar. Thank you banget Cindy, thank you banget Kesima, thank you banget Aditya, Zakia, terima kasih. Ini dilakukan. Alhamdulillah. Apresiasi goodbye dari BMKM. Yuk kita pergi yuk. Jeng. Mari kita berkegiatan. Oke. Mana nih on cam? Aku juga gimana sih maksudnya? Makanya sekalian apresiasi mau bikin sekarang juga. Share-nya sekarang juga. Oke, teman-teman. Rahma bisa lihat dulu mukanya. Zain on cam dulu yuk. Kita keren banget. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Aku sangat bangga dan keren dan wow, amazing banget ya. Oke, yuk. Opa warnet. Kamu kesini Opa warnet sini. Hah? Kalian on cam juga dong, kalian kok on cam? Oh yaudah. Lak. Udah kita nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai ini. Oh kita foto aja nggak sih? Kak, kaca dibuang dulu deh, kaca dibuang. Kaca dibuang dulu. Live dulu, Beb. Kita foto aja nggak sih? Kak Sima mau fotoin nggak? Salahnya sih ada gua di situ. Ya bikin jelek, karena kan nanti masuk operasi nanti. Ayo di fotoin dong. Zen, kamu bisa dimiringin nggak? Jangan potret, di landscape-in. Di landscape. Nah, kita foto dulu Kak Andika, fotoin dong atau siapanya? Kita foto dulu guys, sebelum penutupan kita foto dulu. Ya kesana, oke. Bu, bagusan kita kayak gini nggak sih? Kita offline gitu nggak salah, yaudah. Dan. Bentar guys. BTW ya Fidela oke, aman. Rahma bisa naik lagi Rahma. Ntar dulu. Backgroundku jelek banget ya. Bentar. Bentar, backgroundku belum jadi ya. Bentar, semuanya apa nggak usah ya? Nggak usah pakai lah ya. Oh iya, sorry Beb. Yuk, siapa yang nge-screenshot? Bisa screenshot nggak? Iya. Yuk semuanya senyum. Yuk. 1. Sabar ya, sabar. Oke, warnet mana itu? Nggak ada mukanya, semua jelek. Oke, warnet. Ya, yuk semuanya. Yuk. 1, 2, 3, cheese. Oke, lagi. Pencetnya apa sih? Ini pencetnya dulu, kita coba dulu. Oh ya. Kamu pencet ini Dan. Nah. Yuk, lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2. Oke. Oke. Makasih ya, oke. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman Aprasi juga, buat Evi, buat Rahma, buat Reva, buat Eli, buat Dana, buat Fidela yang sakit, semoga cepat sembuh juga, dan Zain yang sedang kondangan terus, nggak selesai, selalu kondangan, selalu menjadi WO, semangat juga terus ya. Oke, mungkin aku mau nyampein beberapa hal sih ya teman-teman ya. Intinya acara kita udah selesai Way to Become nih. Jadi tinggal kita satu acara doang. Suaraku masih masuk ya? Masuk ya teman-teman ya? Aman suaraku? Ya, soalnya di sini ada bisik. Ya ini udah masuk sholat asar juga ya teman-teman. Habis ini bisa sholat asar. Terima kasih waktunya. Dan kita mungkin akan bahas yang buat tanggal 20 itu ya. Kita kan tinggal terakhir tuh. Kita bisa bahas tanggal berapa ya? Ya besok lah ya. Kita sekarang have fun dulu ya. Udah sepusing-pusingnya. Terima kasih atas kerja kerasnya, pikirannya. Terima kasih selalu follow up. So, yaudah sekarang kita istirahat santai buat follow up-nya mungkin kayak press release, terus kayak
wow juga belum selesai ya. Juga masih ada MPA yang harus disebar-sebar gitu. Tetap semangat aja ya. Besok kita ketemu mungkin 13 tanggal 13 atau 14 deh, kita istirahat dulu. Terus besok malam minggu malam mungkin ya. Kita bisa follow up buat semuanya gitu. Oke, terima kasih ya sekali lagi buat semuanya. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit, jangan lupa makan juga, dan ya selalu bahagia terus. Pokoknya kalau ada apa-apa dikolaborasikan, dikoordinasikan.